selamat pagi pemirsa di Kota Medan, Riau, Palembang, dan daerah lain di Sumatera. Selama 30 menit ke depan, kami akan mengabarkan informasi menarik dari wilayah Sumatera dan sekitarnya. Bersama saya, Jasmine Rahmadi, inilah kabar Sumatera. Sebuah rumah milik warga, Lok Sukon, Aceh Utara, hancur terseret banjir akibat tanggul yang jebol. Pemilik rumah pun tidak dapat menyelamatkan harta benda yang tersisa. Sebuah rumah milik warga Desa Mancang, Lok Sukon, Aceh Utara, Aceh, Jamaluddin, hancur terseret banjir akibat tanggul yang jebol. Rumah Jamaluddin berada di pinggir tanggul sungai. Aliran air sungai yang deras membuat rumah terseret, tidak ada harta benda yang tersisa. Bahkan seluruh pakaian milik keluarga Jamaluddin turut terbawa arus. Jamaluddin menyebut ada 3 keluarga dengan jumlah 11 orang di rumahnya. Beruntung seluruh anggota keluarga dapat menyelamatkan diri saat banjir menjebol tanggul dan menyeret rumah miliknya. Waktu dihantam pertama pas meledak tanggul, sekitar 2 meter, 2 menit air dah sampai ke jalan. Macam tsunami itu Pak airnya, nggak bisa dibendung lagi. Semua harta saya ini nggak ada lagi di bawah air semua. Baju-baju nggak ada lagi semua. Nggak ada yang selamat satupun di dalamnya. Nggak ada yang bisa diselamatkan. Jamaluddin pun berharap pemerintah setempat dapat membantu kembali membangun rumahnya. Kini ia harus tinggal di pinggir jalan bersama keluarganya. Hingga siang ini kondisi banjir di Desa Mancang belum surut. Aktivitas warga pun menjadi lumpuh. Dari Aceh Utara Aceh, Saiful MDA TV One mengabarkan. Seorang warga terseret arus Sungai Batanghari di Dharmasjaya, Sumatera Barat. Korban terpleset saat mandi di sungai. Tim SAR gabungan dan warga mencari Emkel, warga Jorongkoto Tuo, Nagari Siguntur, Kecamatan Sitiung, Kabupaten Dharmasraya yang tenggelam di Sungai Batanghari. Sebelumnya, pria berusia 52 tahun tersebut diduga terpeleset saat mandi di sungai Sabtu lalu. Dalam penyusuran selama 2 hari, korban belum ditemukan. Kami dari BPBD beserta Basarnas menurunkan 3 tim untuk menelusuri kemungkinan di mana terjadi bisa ditemukan korban ini. Sementara pencarian dilakukan hingga perbatasan Sumatera Barat dengan Provinsi Jambi. Dari Dharmasraya, Sumatera Barat, Beni Roska, Eko Uso, TV One mengabarkan. Seorang pencuri yang kerap beraksi membobol toko kelontong ditangkap polisi di Palembang, Sumatera Selatan. Pelaku telah 2 kali mencuri di toko milik tetangganya. Pria ini ditangkap polisi setelah 2 kali mencuri di toko kelontong milik tetangganya di Palembang, Sumatera Selatan. Abdul dipergoki penjaga malam saat menggasak sejumlah bahan makanan senilai Rp600.000 di toko yang hanya berjarak 20 meter dari rumahnya. Abdul mengaku barang curian itu akan ia jual. Kunci gembok dibuka dengan kawat. Setelah terbuka 2 kunci, langsung mengambil barang-barang tersebut. Ketika melakukan pencurian tersebut, barang dipindahkan dari toko dibawa ke rumah tersangka yang tidak jauh, kurang lebih 200 meter. Saat itulah terpergok oleh jaga malam. Dalam pemeriksaan terungkap, pelaku seorang residivis kasus pencurian dan penganiayaan. Kini, ia terancam kembali masuk penjara maksimal 5 tahun lamanya. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Samsul Rizal, TV One mengabarkan. 3 oknum polisi yang ditangkap tim gabungan Satreskrim dan Propam Polrestabes Medan lantaran melakukan percobaan pencurian sepeda motor. Ketiganya terancam dipecat dari institusi Polri. Selain terancam akan dipecat, ketiganya juga akan menjalani hukuman pidana dan dijerat dengan pasal berlapis. Tiga oknum polisi yang mencoba merampas motor warga dengan modus jual beli ternyata bertugas di Satuan Samapta Polrestabes Medan. Masing-masing berinisial Bribka A,
Bribka B, dan Bribtu H. Ketiganya terancam akan dipecat dari institusi Polri jika pada sidang kode etik nanti terbukti bersalah. Ketiganya bahkan akan menjalani hukuman pidana dengan ancaman penjara selama lebih dari 5 tahun lantaran dijerat dengan pasal berlapis tentang percobaan pencurian serta pemerasan. Ketiga oknum polisi tersebut saat ini sudah ditahan di ruang khusus Polrestabes Medan bersama dengan satu warga sipil yang turut terlibat dalam aksi kejahatan mereka dengan status sebagai tersangka. Akan menindaklanjuti ini dengan profesional. Kita akan melaksanakan didik dan penyidikan lanjut untuk menangani perkara yang dilakukan oleh 3 anggota tersebut. Dan untuk kode etik atau pelanggaran kode etik profesi karena sebagai anggota Polri yang mereka lakukan ini akan juga kita tangani dengan setegas-tegasnya, dan memang apabila terbukti nanti akan kita tindak lanjuti sampai dengan proses pemecatan atau PTDH. Ini saya yakinkan akan kita lakukan. Hingga kini, pihak Polrestabes Medan masih melakukan penelusuran apakah para pelaku memiliki jaringan dengan modus jual beli sepeda motor dan catatan kejahatan lainnya. Dari Medan, Sumatera Utara, Bahana Situmorang, Doni Admiral, TV One mengabarkan. Melawan saat akan ditangkap, seorang pencuri motor tewas ditembak polisi di Bandar Lampung, Lampung. Inilah aksi Ismail dan komplotannya saat mencuri motor. Begitu mudah dan begitu cepat motor berhasil dibawa kabur. Berdasarkan rekaman CCTV dan keterangan para saksi, polisi memburu mereka. Dalam penangkapan, Ismail dan komplotannya melawan dengan senjata tajam, sehingga polisi terpaksa menembak mereka. Ismail tewas, sementara pelaku lainnya SM terluka tembak di bagian kaki. Sedangkan 2 pelaku lainnya berhasil kabur. Penangkapan ini prosesnya tidak mudah karena para pelaku ini melakukan perlawanan. Sehingga ada anggota kami yang terluka akibat perlawanan aktif yang dilakukan oleh para pelaku ini. Dari perlawanan itu kita lakukan tindakan tegas terukur. Dari para pelaku, polisi menyita 1 motor curian, senjata tajam, dan sejumlah alat untuk membobol motor. Dari Bandar Lampung, Lampung, Pujiansyah, TV One mengabarkan. Pemirsa, patroli laut gabungan Indonesia-Malaysia digelar di perbatasan Indonesia-Malaysia di Selat Malaka. Kali ini melibatkan petugas bea dan cukai 2 negara. Patroli bersama petugas bea dan cukai Indonesia-Malaysia digelar di perairan perbatasan, tepatnya di perairan Pulau Kukup Malaysia dan perairan Pulau Karimun Anak Indonesia. Gelar operasi patroli terkoordinasi Kastam Indonesia-Malaysia atau Patkor Kastima kali ini adalah yang ke-26 kalinya, juga berkoordinasi dengan pihak Singapura. Patroli bertujuan mencegah penyelundupan berbagai barang ekspor impor melalui Selat Malaka yang merupakan jalur perdagangan tersibuk di dunia sehingga potensi pelanggaran kerap terjadi. Semakin mengakrabkan, menjalin komunikasi sehingga dalam kegiatan di keseharian tidak terjadi ketersinggungan, tidak jadi hambatan-hambatan yang akan pada akhirnya akan berkontribusi kurang baik pada kegiatan kita. Patroli bersama Bea dan Cukai Indonesia-Malaysia sempat terhenti selama 2 tahun akibat pandemi COVID-19. Dari Batam, Kepulauan Riau, Alboin TV One mengabarkan. Pemirsa, kami akan kembali dengan sejumlah kabar menarik lainnya. Tetap bersama kami.
puas kamu bikin aku kesel terus. Aku salah apa lagi sih sayang? Bukan kamu Mas, ini TV-nya nih berbayang terus. Aku udah beliin kamu set-top box TV buat nonton siaran TV digital. Kau pasangin ya. Kalau TV kita udah digital, tinggal di-scan ulang aja. Gampang kan? Siaran TV digital itu pilihan programnya banyak, bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Siarannya gratis sayang, dan nggak harus pakai kuota internet. Sukseskan migrasi digital, siaran TV digital. Keren! tv1news.com, portal web terintegrasi, aktual, cepat dan lengkap. Menyajikan berbagai informasi dengan inovasi digital terkini, berbagai kanal unggulan untuk Anda kunjungi. News, daerah, lifestyle, religi, dan kanal khusus G20. tv1news.com, aktual, cepat dan lengkap, layanan konten digital terbaik untuk Anda. Pemirsa, sidang kasus pembunuhan berencana Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat yang menjerat mantan Kadif Propam Polri Verdi Sambo akan digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam waktu dekat. Sebelumnya, Kejaksaan Agung sudah menerima pelimpahan berkas perkara 11 tersangka dalam kasus ini. Kejaksaan Agung telah menerima pelimpahan berkas perkara tersangka kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat dari Bareskrim Polri. Kejaksaan juga menerima pelimpahan tersangka dan barang bukti kasus pidana merintangi penyidikan atau obstruction of justice. Selanjutnya berkas perkara tersebut dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk disidangkan. Sesegera mungkin kami limpahkan pengadilan. Karena kami ingin perkara ini segera mendapatkan keadilan dan kepastian hukum. Sehingga tidak menunda-nunda waktu pelaksanaan pelimpahan ke pengadilan. Dan saya akan sesegera mungkin, karena surat dakwaan sudah kami koreksi. Dan kami terus perbaiki, sempurnakan, supaya dalam pelaksanaan persidangan dapat berjalan dengan sebaik-baiknya. Jampidum juga menyatakan hingga kini belum ada rencana memindahkan ruang sidang kasus Sambo. Ini yang pemindahan ruang persidangan. Kami sampai saat ini belum mempertimbangkan perlunya memindahkan ruang persidangan. Tempat persidangan belum ada terpikirkan oleh kita. Makanya hari Senin saya sudah limpahkan Pengadilan Jakarta Selatan. Berarti tidak ada pemindahan ruang persidangan. Karena kami yakin benar Pengadilan Jakarta Selatan juga akan bekerja dengan sebaik-baiknya. Karena menarik perhatian masyarakat dan perhatian Presiden. Perkara ini, Presiden meminta kita transparan. Makanya saya sampaikan. Pelimpahan perkara ini juga saya minta dipantau oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Karena ini menjadi perhatian pemerintah. Dan kami di sini, Jaksa Agung Muda Intelijen, Jaksa Agung Muda Pengawasan, Satgas 53, kami libatkan dalam pengawasan setiap penanganan perkara yang kami anggap penting dan menjadi perhatian pimpinan. Jadi pengawasan sangat ketat. Sebelumnya seluruh tersangka telah dibawa ke Kejaksaan Agung untuk menandatangani berkas pelimpahan perkara. Tersangka yang dibawa ke Kejaksaan Agung diantaranya Verdi Sambo dan Putri Chandrawati. Setelah keduanya menandatangani berita acara, Verdi Sambo dibawa kembali ke Makobrimob, sedangkan Putri Chandrawati ditahan di Rutan Salemba. Tercatat 11 tersangka kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat dan kasus obstruction of justice diserahkan kepada Kejaksaan Agung. Dari Jakarta, tim TV1 mengabarkan. Kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat segera memasuki persidangan. Lantas, akankah motif pembunuhan sadis yang diduga didalangi oleh mantan Kadif Propam Polri Verdi Sambo akan terkuak? Juli 2022. Publik digegerkan dengan terungkapnya kasus dugaan pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat.
peristiwa berdarah itu terjadi di rumah dinas mantan Kadif Propam Polri, Ferdi Sambo, di kawasan Duren 3, Jakarta Selatan. Satu persatu kejanggalan kasus pembunuhan itu menjadi perhatian publik hingga istana. Polri pun akhirnya membentuk tim khusus untuk mengungkap kasus ini. Hasilnya, tim khusus menetapkan 5 orang sebagai tersangka kasus pembunuhan berencana. Mereka adalah Ferdi Sambo, istri Sambo Putri Chandrawati, 2 ajudan Sambo Barada Richard Eliezer dan Bribka Riki Rizal, dan seorang sopir, Kuat Ma'ruf. Detik-detik peristiwa penembakan Brigadir Yosua sempat diungkap oleh mantan kuasa hukum Barada Richard Eliezer. Richard mengaku diperintah oleh Sambo untuk menghabisi nyawa rekannya itu. Woi, sekarang tembak, woi, tembak, woi. Ya, namanya perintah ya, Richard ya ketakutan. Karena kalau Richard nggak nembak, mungkin dia yang ditembak. Kepada tim khusus Polri, Sambo mengaku melakukan pembunuhan berencana itu setelah mendapat laporan dari istrinya, Putri Chandrawati. Sambo mengaku tersulut emosi karena istrinya mengalami tindakan yang melukai harkat dan martabat keluarga saat berada di Magelang oleh Brigadir Yosua. Saya ingin menyampaikan satu hal, bahwa di dalam keterangannya, tersangka FS mengatakan bahwa dirinya menjadi marah dan emosi setelah mendapat laporan dari istrinya PC yang telah mengalami tindakan yang melukai harkat dan martabat keluarga yang terjadi di Magelang yang dilakukan oleh almarhum Joshua. Oleh karena itu, kemudian tersangka FS memanggil tersangka RR dan tersangka RE untuk melakukan pembunuhan, untuk merencanakan pembunuhan terhadap almarhum Joshua. Ihwal adanya dugaan tindak pelecehan dibantah keras oleh keluarga Brigadir Yosua. Apa motif pembunuhan sadis Brigadir Yosua yang didalangi Sambo hingga kini masih menjadi misteri. Motif belum bisa disimpulkan hanya dari pengakuan Sambo yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan di kepolisian. Hal tersebut harus dibuktikan di pengadilan. Dalam kasus pembunuhan berencana ini, Ferdi Sambo dijerat dengan pasal 340 subsidiar pasal 338 KUHP. Pasal 340 mengatur pidana pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman mati, penjara seumur hidup, atau penjara 20 tahun. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Kita beralih ke informasi lain. Pemirsa, Tim Gabungan Independen Pencari Fakta atau TGIPF Tragedi Kanjuruhan mengungkap peristiwa mematikan di Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur. Anggota TGIPF, Nugroho Setiawan, menyatakan detik-detik kepanikan supporter di pintu 13 Stadion Kanjuruhan terekam kamera CCTV. Menurut Nugroho, saat tragedi yang menewaskan 131 orang itu terjadi, sejumlah pintu dalam kondisi terbuka tapi sangat kecil. Sementara penonton berebut keluar melalui pintu tersebut. TGIPF pun menyatakan berdasarkan temuan awal investigasi, disimpulkan Stadion Kanjuruhan tidak layak untuk menggelar pertandingan beresiko tinggi atau high risk match. Mengerikan sekali. Jadi situasinya adalah pintu terbuka, tapi sangat kecil. Yang itu seharusnya pintu untuk masuk, tapi terpaksa menjadi pintu keluar. Situasinya adalah orang itu berebut keluar, sementara sebagian sudah jatuh, pingsan, terhimpit, terinjak karena efek dari gas air mata. Nah, jadi miris sekali saya melihat detik-detik beberapa penonton yang tertumpuk dan meregang nyawa terekam sekali di CCTV. Kesimpulannya sementara bahwa stadion ini tidak layak untuk menggelar pertandingan high risk match. Mungkin kalau itu medium atau low risk masih bisa. Jadi akhirnya artinya untuk high risk match kita harus membuat kalkulasi yang sangat konkret. Misalnya adalah bagaimana cara mengeluarkan penonton pada saat keadaan darurat. Jadi sementara yang saya lihat adalah pintu masuk berfungsi sebagai pintu keluar, tapi itu tidak memadai.
kemudian tidak ada pintu darurat. Jadi mungkin ke depan perbaikannya adalah merubah struktur pintu itu, kemudian juga mempertimbangkan aspek akses seperti anak tangga. Anak tangga ini kalau secara normatif di dalam safety disiplin ketinggian 18 cm, lebar tapak 30 cm. Ini tadi antara lebar tapak dengan ketinggian sama, rata-rata mendekati 30 cm. Jadi intinya gini, kalau dengan ketinggian normal tadi 18 dan tinggi 18, lebar tapak 30, ini kita berlari turun, berlari naik, itu tidak ada kemungkinan jatuh. Kemudian lebar dari anak tangga ini juga tidak terlalu ideal untuk kondisi crowd, karena harus ada railing untuk pegangan. Nah, railingnya juga sangat tidak terawat dengan stampede desakan yang luar biasa. Akhirnya railingnya patah dan itu juga termasuk yang melukai korban. Tim pengacara keluarga Lukas NMB menyerahkan surat penolakan saksi atas istri dan anak Gubernur Papua Lukas NMB kepada penyidik KPK. Tim kuasa hukum Lukas NMB hadir di KPK sekitar pukul 10.40 waktu Indonesia Barat dan langsung menuju ke dalam gedung KPK untuk menemui penyidik KPK untuk secara resmi menyerahkan surat penolakan bersaksi atas nama istri dan anak Lukas NMB. Istri dan anak Gubernur Papua yakni Yulce Wenda dan Astrak Bona Timoramo NMB menolak memberikan pernyataan sebagai saksi dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi APBD Provinsi Papua. Alasan penolakan berdasarkan pasal 35 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi bahwa kliennya tidak wajib memberikan keterangan saksi jika tidak menghendaki. Pemirsa, kami akan hadir dengan sejumlah kabar lainnya usai jeda. Aktual, faktual, dan lengkap adalah landasan sebuah berita menghasilkan perspektif secara tepat. Dengan dukungan teknologi terkini, hadir untuk Anda tvOneNews.com sebagai platform terintegrasi antara broadcast newsroom dan media digital. Akses segera tvOneNews.com melalui website maupun smartphone Anda berbasis Android dan iOS. tvOneNews.com. Anda kembali di Kabar Sumatera. Pemirsa, pertandingan futsal di Musi Banyuasin, Sumatera Selatan diwarnai adu jotos antara pemain dan penonton. Akibat peristiwa ini, sejumlah pemain mengalami luka-luka. Inilah video keributan yang terjadi dalam pertandingan futsal di Kota Sekayu, Musi Banyuasin, Sumatera Selatan pada Minggu malam. Para pemain ini saling adu jotos bahkan dengan para penonton. Awalnya pertandingan berlangsung aman, namun di pertandingan berikutnya salah satu klub yang tertinggal skor angka mulai melakukan kecurangan hingga mengakibatkan kericuhan antar pemain dan bahkan penonton. Meski telah dinamaikan oleh panitia, ternyata keributan keduanya berlanjut di luar lapangan. Akibatnya sejumlah pemain mengalami luka-luka dan sempat dilarikan ke RSUD Sekayu.
Pemirsa, pizza yang sejatinya adalah kuliner khas Italia dimodifikasi menjadi santapan dengan citra rasa khas Batak. Inilah inovasi bisnis yang coba dijalankan sebuah restoran di Balige, Sumatera Utara. Restoran ini bahkan mengadopsi nama bumbu dapur khas tanah Batak, Andaliman. Bila selama ini Anda mengenal pizza dengan topping daging, ayam, ataupun jamur, maka pizza yang satu ini menggunakan bahan dasar yang unik atau berbeda, yaitu pizza Andaliman. Nah, pizza ini hanya bisa Anda jumpai di kota Balige, Sumatera Utara. Seperti apa keunikan ataupun cita rasa khas dari pizza Andaliman ini? Saya akan mengajak Anda ke dapur pizza Andaliman. Restoran Pizza Andaliman berdiri sejak 2015 di kota Balige, Sumatera Utara. Dari namanya saja, restoran ini mengandalkan citra rasa lokal. Karena Andaliman adalah bumbu dapur sejenis merica khas tanah Batak. Inilah kalau biji Andaliman ini langsung yang dipetik dari pohonnya. Jadi kalau orang Batak itu biasa buat sambal, hanya ini dengan cabai pun, Mbak misalnya makan apapun, ditambah perasan, hanya ini saja luar biasa, perasan jeruk, apapun. Tapi sambal mentah, cabai rawit dengan ini sudah enak. Nah, ini di kulitnya ada teman saya yang memang meneliti ini dari ITB, bahwa dia ada di kandungan yang seperti atsiri yang membuat, mungkin ini juga salah satu membuat orang Batak sangat pemberani. Jadi di kulitnya itu membuat seperti ada energi yang membuat kita belajar ya. Saya sampai bilang ini Andaliman ini andalkan iman. Jadi orang Batak mungkin salah satu yang membuat orang Batak itu berani-berani mungkin. Nah, ini kita buat di toppingnya nih. Sedikit ya ditaruh di topping sebagai pewangi nanti, kerasa walaupun dia sedikit tapi akan cukup terasa ya. Tak hanya itu, Andaliman konten lokal lainnya juga ada di topping pizza yang tidak mungkin ditemukan di pizza yang aslinya adalah kuliner Italia. Seperti teri Medan, daun bawang, dan kacang panjang. Dengan inovasi ini, pemilik restoran mencoba bersaing dengan restoran pizza Waralaba. Enak sih, Kak. Enak. Pertama kali. Ya, bakal nyoba lagi. Pernah nyobain menu seperti ini di mana? Belum, justru unik ya. Kita cobanya baru di sini. Andaliman kan khas Batak ya, coba gitu. Aneka pizza Andaliman dijual dengan kisaran Rp65.000 hingga Rp80.000. Nama Andaliman yang merupakan produk tani khas Batak juga menjadi daya tarik tersendiri bagi turis yang mencari kuliner khas Balige. Dari kota Balige, Sumatera Utara, Wanasari Ferrari Narotama, TV One mengabarkan. Demikian kabar Sumatera hari ini pemirsa, saya Jasmine Rahmadi, mewakili kru yang bertugas, pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa.